Oke, yang pertama adalah perkenalkan diri Anda. Ini adalah pertanyaan pertama yang sering saya tanyakan atau mungkin bahkan ditanyakan oleh banyak HRD. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Pertanyaan ini teman-teman harus maksimalkan dengan cara apa? Teman-teman nggak usah jawab nama saya siapa, misalkan oh nama saya Budi, saya lahir di Jakarta tanggal 17 Mei 1980 misalkan. Terus alamat saya, anak saya ada berapa, ada. Semua yang ada di CV sebisa mungkin nggak usah teman-teman sebutkan. Semua yang ada di CV nggak usah teman-teman ceritakan gitu ya. Ceritakan hal-hal yang memang krusial yang harus teman-teman ceritakan. Caranya gimana? Teman-teman kan sudah tahu nih, teman-teman akan apply posisi apa di sana. Nah, teman-teman udah pelajari sebenarnya. Posisi ini tanggung jawabnya apa, requirement-nya atau syaratnya apa. Nah, coba cocokin requirement itu dan tanggung jawab itu dengan skill yang teman-teman punya. Jadi teman-teman juga harus mapping skillnya teman-teman apa, weakness-nya apa, dan apa yang ingin teman-teman jual nih kepada perusahaan dengan posisi yang teman-teman lamar gitu ya. Misalkan teman-teman melamar untuk posisi sebagai seorang marketing. Sebagai seorang marketing, teman-teman itu suka dengan tantangan, teman-teman suka ketemu orang, teman-teman suka yang namanya challenge gitu ya. Misalkan marketing atau sales itu kan harus jualan, ada target yang harus mereka capai. Nah, lihat kompetensinya teman-teman, lihat karakternya teman-teman yang memang sesuai dengan posisi ini apa. Contoh misalkan, saya itu dari dulu semenjak kuliah, saya itu sering ada di organisasi di mana saya menjadi seorang marketing atau seorang sales yang berhubungan dengan banyak orang. Nah, saya sering melakukan pendanaan atau mencari sponsorship gitu ya untuk membantu pengembangan organisasi di kampus saya. Dan waktu itu saya bisa deal dapat sponsor sekian juta atau sekian puluh juta atau sekian ratus juta misalkan. Nah, kalau teman-teman punya pengalaman yang berhubungan banget dengan itu, dengan posisi dan requirement itu, ceritakan. Nah, jual itu teman-teman. Karakternya teman-teman adalah misalkan saya itu senang dengan ketemu orang, saya senang untuk ngobrol sama orang, saya senang untuk jualan misalkan. Nah, itu juga mendukung banget, didukung dengan pengalaman dan bukti nyata. Nah, ceritakan itu teman-teman. Itu adalah sebuah hal yang mungkin tidak ada di CV-nya teman-teman gitu, tapi teman-teman ingin tonjolkan yang memang dekat dengan posisi yang teman-teman apply. Nah, itu tips dari saya. Jadi jangan sebutkan yang ada di CV, jangan cerita ini ada yang di CV gitu ya. Semuanya bisa dibaca oleh mereka. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah apa yang Anda tahu tentang perusahaan ini? Nah, ini sering banget ditanya. Kenapa? Ini menandakan bahwa teman-teman tuh udah kenal, teman-teman udah tahu gitu ya. Bukan teman-teman asal apply aja, karena kan sekarang job portal mungkin banyak dan teman-teman bisa apply ke banyak hal ya gitu, ke banyak perusahaan. Dan kemarin memang salah satu tips yang saya kasih adalah coba apply aja lah sebanyak-banyaknya. Tetapi jangan lupa teman-teman harus riset teman-teman. Riset perusahaannya, baca websitenya kalau ada websitenya. Kalau ada IG-nya coba tengok IG-nya. Kalau teman-teman misalkan ada YouTube-nya, coba cek YouTube-nya dan lihat-lihat, pelajarin lebih dalam. Seperti teman-teman lagi PDKT sama orang. Kalau teman-teman PDKT sama orang, berarti kan teman-teman harus tahu dong orang yang teman-teman PDKT-in itu siapa, dia lahirnya di mana, tinggalnya di mana, keluarganya seperti apa, dia sukanya apa, dan seterusnya. Nah, sama seperti perusahaan. Perusahaan juga teman-teman kalau pengen gabung di sana, teman-teman juga harus paling enggak itu kenal gitu ya. Nggak harus semuanya teman-teman tahu, paling nggak kenal lah gitu, sehingga teman-teman bisa tahu gitu ya kondisi perusahaan ini seperti apa, nanti tantangannya kan seperti apa, teman-teman tahu budaya kerjanya seperti apa gitu ya, teman-teman tahu sebenarnya di sana itu nanti akan ngapain, challenge-nya apa, prestasinya apa sih perusahaan ini dan seterusnya. Nah, itu menandakan bahwa teman-teman itu care, teman-teman itu memang tahu apa yang ingin teman-teman capai, dan teman-teman udah berusaha mengusahakan itu, berusaha untuk kenal lebih dekat dengan perusahaan yang teman-teman sedang tuju. Nah, itu penting banget. Nah, jangan sampai teman-teman itu nggak tahu apa-apa gitu ya. Jujur Kak, saya belum tahu nih. Saya juga belum riset lebih dalam nih gitu. Bahkan dulu saya ketemu kandidat yang misalkan, Kak boleh tahu nggak sih posisi ini tuh tanggung jawabnya apa ya, yang dicari seperti apa ya. Nah, kan sebenarnya semuanya udah ada di iklan gitu ya, semuanya udah ada di job portal atau job posting gitu ya, biasanya kan requirement-nya apa dan seterusnya gitu. Kalaupun memang nggak ada di sana, teman-teman harus cari sebenarnya secara general di luaran, posisi ini tanggung jawabnya ngapain sih gitu, terus requirement-nya apa. Kadang-kadang mereka akan nanya juga gitu ya,
kira-kira dalam bayangan kamu nanti kalau kamu kerja di sini tuh akan ngapain aja sih? Nah, itu teman-teman bakal punya bayangan, bakal punya jawaban. Nah, ini penting banget teman-teman. Aku pernah ketemu sama kandidat yang sebenarnya dia belum riset sama sekali. Dan kadang-kadang jebakannya adalah gini. Kalau waktu itu pernah nih, saya proses seorang social media spesialis atau seorang konten spesialis gitu ya. Nah, kalau dia nggak pernah coba kepoin sosial media kita, lah gimana dia kita mau diskusi lebih jauh gitu. Kadang-kadang kan pertanyaannya adalah, oke, kamu udah kenal sama kita nggak? Udah coba, udah, dia akan jawab gitu ya. Oke, perusahaan Bapak adalah seperti ini yang saya tahu, bla bla bla. Nah, dia akan follow up nih gitu. Nah, kan kamu akan apply di social media spesialis, udah ngeliatin sosial media kita gitu. Misalkan teman-teman belum, kan ya lucu ya, teman-teman pengen apply sebagai social media spesialis tapi nggak pernah lihat sosial media kita gitu. Ataupun kalau memang udah, jadi enak nanti diskusinya. Oke, kamu udah ngelihat sosial media yang mana yang kamu lihat, semuanya udah kamu lihat, kamu bisa cerita gitu. Kadang-kadang akan ada follow up pertanyaan nih gitu. Nah, sosial media kita gimana? Udah bagus atau belum? Nah, itu kan ada diskusi nih, kadang-kadang langsung studi kasus nih. Bagusnya apa? Yang perlu diimprove apa? Kalau misalkan kamu gabung sama kita, apa sih yang akan teman-teman jawab gitu ya? Apa yang akan teman-teman lakukan? Nah, kadang-kadang suka di-challenge begitu teman-teman. Nah, sama seperti apapun posisinya lah gitu. Kalau ketika teman-teman udah coba research, nyari tahu, teman-teman nanti diskusinya lebih enak. Jadi lebih ngalir dan tidak terlihat kosong banget gitu. Jangan sampai teman-teman terlihat kosong banget. Nah, selain research, baca website, lihat sosial media, teman-teman kalau misalkan ada nih rekan kerjanya memang kerja di perusahaan itu, coba cari tahu. Tanya kepada mereka. Di sana itu karakternya, culture-nya seperti apa? Strukturnya gimana, budaya kerjanya gimana, tanggung jawabnya kalau di posisi ini atau di organisasi ini atau di divisi ini akan ngapain aja dan seterusnya. Nah, itu buat bekal teman-teman supaya teman-teman nanti tidak bingung ketika akan ada follow up question. Nah, kadang-kadang satu pertanyaan itu akan beranak pinak tuh gitu, akan dikejar terus sampai teman-teman memang yakin dan memang tahu. Nah, tenang aja teman-teman, selagi teman-teman mencari tahu pasti teman-teman juga akan pede menjawabnya. Tapi kalau teman-teman nggak mencari tahu dari awal, jadi teman-teman juga keyakinan dan kepedeannya teman-teman akan terpengaruh di sana. HR itu kan yang dicari biasanya yang kita lihat adalah dari sisi attitude-nya, dari sisi culture fit-nya, dari sisi kecocokan tipikal teman-teman dengan posisi, dengan tim yang ada sekarang, dengan atasan yang ada sekarang dan seterusnya. Dia akan mencoba lihat chemistry-nya gimana sih.